Oke teman-teman, nah sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Panel sebelah kanan. Nah kalau sebelumnya tuh berkaitan dengan pengisian konten yang ada di editor. Nah kali ini untuk yang panel sebelah kanan itu berkaitan dengan pengaturan-pengaturan ya. Jadi panel ini berfungsi untuk melakukan berbagai macam pengaturan dari setiap elemen yang ada di dalam editor. Dan poin-poinnya ada cukup banyak juga sih. Kita langsung lihat aja di sini, kita coba tutup dulu. Ada structure, di sini ada sizing, ada typography dan backgrounds, borders, position, effect. Kemudian ada interaction dan visibility condition. Secara ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menggunakan web builder, sebenarnya ini cukup familiar ya. Dan di sini ada yang cukup perlu diperhatikan. Ini ada state-nya, ada yang neutral, kemudian ada hover, ada focus. Nah, ini pasti pertama-tama paham ya, kalau misalnya neutral itu kayak default-nya gitu, kalau hover itu kondisi ketika disorot seperti ini. Nah, kemudian, nah seperti ini. Ini hover, ini berarti dia ada hover-nya, kemudian ada efeknya lagi tuh. Kemudian ada focus, itu kalau fokus itu biasanya digunakan kayak misalkan di form. Kalau di sebuah form itu kan ketika kalau misalkan ini misalnya teman-teman, nah gitu kita coba insert. Nah misalnya kayak gini nih, ini form, ya ini namanya fokus itu. Jadi teman-teman bisa melakukan styling untuk masing-masing state ini. Dan kita akan coba lihat satu persatu ya dari structure biar teman-teman familiar. Di sini tuh ada nah display. Ada full width, ada inline wrap content, kemudian ada inline block. Display none berarti apa? Ya, tidak kelihatan gitu. Nah, kita coba tambahkan. Sebenarnya di sini dia akan sudah ngebawa nih kayak ada flex, ada grid, ada stack. Nah, ini kita coba masukkan kontainer gitu ya. Nah, kemudian ada display flex, ada inline flex, kemudian ada grid. Nah, seperti ini sih. Ini teman-teman bisa tambahkan di sini nih. Nah, kalau grid itu sama flex itu bedanya itu, kalau grid itu cocok digunakan untuk layout yang isinya itu berisi konten yang mempunyai perulangan ukuran sama persis, atau kayak misalkan theme gitu. Nah, berbeda kalau flex. Kalau misalkan kita flex masukkan di sini tuh heading kayak gini, kemudian kita duplikat. Nah, kenapa dia ke situ? Karena kita minta tuh behavior itu ke sini. Nah, ini bisa di reverse. Nah, seperti ini. Ini wrap, ini wrap, ini wrap reverse, ini no wrap. Kalau no wrap dia pasti akan memaksa semua konten itu dia akan satu baris gitu. Kalau ini, kalau misalkan sudah tidak memenuhi, dia akan ke bawah. Nah, itu terkait structure ya, kemudian sizing di sini tentunya terkait ukuran ya. Dan ini ada satuan unit, nah yang bisa teman-teman pilih. Nah, ini detail-detailnya teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Ini apa maksud dengan px, yang pastinya ada yang satuannya relatif, ada yang satuannya absolut gitu. Kemudian di sini ada max width, maxnya berarti segini, batas maksimalnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa tinggal lakukan exploration. Cukup banyak ya opsi-opsinya tuh. Ini overflow-nya, apakah overflow-nya hidden atau visible atau scroll. Nah, ini tentunya kita coba nih max width height. Nah, kalau misalnya dilihat di sini nih, nah ini kan height-nya segini nih. Nah, maka karena tadi udah kita pilih opsi yang tadi, maka dia akan scroll. Jadi beberapa pengaturan itu ada kaitannya sama pengaturan yang lain ya gitu. Nah, kayak gini nih. Nah, itu. Nah, ini visible, jadi artinya ya udah dia keluar aja gitu. Kalau hidden, nah ya udah akan tersembunyi.
Tuh, kalau auto ya udah kita biarkan akan mengikuti tinggi kontennya itu tuh. Enable, disable. Nah, itu. Kemudian ada backgrounds. Nah, ini jelas, ini seperti ini. Pasti ya. Ini. Kemudian ya ini opsi-opsi yang bisa teman-teman coba sih. Ini solid, ini linear. Ini cukup menarik. Ini udah ada preset-presetnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian border tentu saja jelas untuk mengatur sisi pinggir ya, garis pinggir. Dan di sini ada position, di sini ada static, dia akan mengikuti alur dari penyusunan layer. Kemudian ada relatif. Nah, bedanya kalau static itu ngikutin apa namanya, penyusunan dari layer yang ini. Dan kalau relatif sebenarnya sama juga, tapi kalau misalkan dilihat dari kayak semacam misalkan teman-teman bikin kayak gini nih. Nah, ini yang statik. Kalau misalkan statik itu dia akan di sininya. Ini ibarat kata nih atas, bawahnya, dan semakin bawah ya. Misalkan kayak gini nih. Nah, kalau relatif dia tuh akan kayak gini. Nah, dia akan ada di atau naik gitu, ada naik di sebelah atasnya gitu. Nah, maka dia akan gini. Ini kelihatan ada di sini. Jadi dia akan naik. Nah, elemen itu ada di atasnya jadi. Nah, kalau absolute dia juga di atasnya, tapi dia akan membuat elemen itu akan kayak terlepas gitu. Nah, kayak gini nih. Nah. Sorry. Jadi dia punya, kalau namanya juga absolute kan, jadi dia kayak punya posisi bebas gitu. Nah, ini position. Nah, fix. Kemudian ada sticky. Nah, ini sticky cocoknya tuh kalau misalkan digunakan di hero, di header kayak gini nih, dia akan sticky. Jadi dia akan stay di posisinya gitu. Tuh. Kemudian ada effect, di sini ada opacity, gampang. Ini shadow untuk ngatur. Ada outer shadow, ada inner ke dalam tentunya ya. Kemudian ada transform. Ini ada 3D transform, ada move, rotate, ada scale, ada skew. Nah, ini teman-teman bisa gunakan transition. Nah, ini yang cukup menarik sih. Transitionnya ada banyak opsinya di sini. Teman-teman bisa coba satu persatu. Oke, kemudian di sini ada filter. Oke. Kemudian ada interaction. Nah, di sini mouse click dia akan terjadi apa? One click. Nah, dia harusnya kelihatannya pas di sini sih. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ini perlu dengan masih butuh dengan pendalamannya ya. Oke, ini custom timing editor. Di sini ini looping, berarti dia berkali-kali. Oke, itu cukup menarik sebenarnya. Oke. Nah, ada mouse hover, artinya ketika di hover, jadi sebenarnya teman-teman cukup perlu memahami istilah ini sih, namanya mouse move over element. Jadi ketika pindah kayak gini, while element is scrolling, ketika elemen itu di scroll, kemudian scroll into view, set new. Nah, teman-teman di sini bisa melakukan custom. Jadi perintahnya pas scroll into view, ya udah nanti tinggal didefinisikan scroll into view itu akan memberikan efek apa, skew-nya, rotate-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ngatur. Nah, ini nanti tentunya akan kita bahas bukan di kelas gratisnya ya.
Ini sekedar pengenalan aja. Di sini ada color, kemudian ada background color. Jadi ini poin-poin yang bisa diberikan efeknya, efek dari interaksi ini. Itu akan memberikan efek tuh apa aja. Move, scale. Cukup menarik sih ini. Teman-teman bisa lakukan explore. Visibility condition, select user display name. Oke teman-teman, nah itu berkaitan dengan panel yang di sebelah kanan ya. Ini hover, dari sini sama aja sih. Kita dijelaskan. Nah ini heading, jadi ini bisa ketahuan ya yang ditarget itu apa. Oke, di sini teman-teman bisa kolaborasi ya. Oke, add to symbol. Oke, ini bisa collapse all. Oke, expand all. Ya, teman-teman, sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya.